Oke guys, welcome back to my channel di Juan Tutorial. Kali ini kita akan ngebahas ini ya guys. Saya lihat juga, saya tadi sudah berjanji untuk membahas lagi tentang abang ini, Raja Build Clean ini. Dan ini adalah pembahasan dengan judul mengapa Diana diserang, siapa target sebenarnya, Vicky atau Diana. Nah, di sini kita fokus untuk membaca ya guys, membaca. Jadi saya akan mengkeraskan suara saya sedikit dan ya bila saya salah dalam ucapan pembacaan saya minta maaf. Ya, kita mulai dari sekarang. Di sini ada dua part ya guys. Kenapa saya angkat dari topik ini guys? Karena saya sudah membacanya. Itu pas dengan hati kita dan hati kalian juga mungkin ya guys. Dan di sini kita lihat yang melihatnya masih sedikit ya guys. Terlihat dari like-nya masih 81 like. Ya, kalau kalian ingin membacanya secara langsung nanti kalian bisa memfollow IG dari abang ini, Raja_Build_Clean. Di kolom deskripsi nanti saya letakkan ya guys. Jadi saya akan angkatkan ini agar kalian semua mengetahui siapa yang disalahkan di sini. Mungkin tidak ada salah menurutku setelah membacakan ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Reaksi ungkapan isi hati di sini part satunya ini guys. Part 2-nya ini. Oke, kita mulai dari part 1. Mengapa Diana diserang? Siapa target sebenarnya, Vicky atau Diana? Vicky mendapatkan subscriber YouTube 3 juta lebih dalam waktu 3-4 bulan, sangat cepat dibandingkan kawan-kawan lain sesama YouTuber pemula. Konten yang disajikan sangat unik menarik. Kenapa? Almost people Indonesia sangat menyukai love story, menyukai kisah cinta. Contohnya itu film A2DC, Dilan dan Milea ya guys. Sinetron, film India, Titanic, dan lain-lain. Pasti meledak jika kisahnya menarik dan menggemaskan. Nah, dari ini magnet dari konten Vicky adalah Diana. Ya, saya betul guys menurut saya. Karena ada Diana, saya menyukai konten dari Vicky Naki. Tapi walaupun sekarang belum ada part barunya, tapi saya tetap menyukai konten dari abang kita Vicky Naki ya guys. Saya salah satunya karena Diana lucu, imut, gemesin, karena itu buaya. Master buaya Pak Boy berkembang subur di negara kita. Dia menyatakan dia juga suka dengan Vicky karena adanya Diana ya guys. Alasannya karena Diana imut dan gemesin. Dan kalau Vicky Naki karena buaya, master buaya, fuckboy berkembang subur di negara kita, kata dia guys. Kita lanjut di sini. Diana kita kenal hanya lucu, gemesin, imut. Kita baru tahu dia sulit tidur kalau malam tiba. Emosi tak stabil karena trauma yang tak disadari pada saat remaja mengalami ujian hebat, lumpuh, tumor otak, dan tumor bagian belakang. Trauma muncul karena depresi berkepanjangan, karena ada sisi psikis yang menyatakan hidup ini tak adil dalam alam bawah sadarnya. Oh, jadi setiap dia mau tidur, Diana ini selalu berpikir guys, kenapa hidup ini tidak adil, kenapa semua masalah kena kepadanya. Contohnya dia ya banyak penyakit, lumpuh yang sekitar berapa tahun yang lalu katanya guys, dan diponis sakit kanker ini kanker itu, dan dia sendiri yang menjalankan di umur dia yang masih 18 lah sekarang ya guys, 18 tahun, dan itulah membuat dia emosinya tidak stabil guys, karena ya dari penyakitnya tersebut. Jadi kita harus menanggapi secara positif, jangan membuli, itu membuat dia semakin drop ya guys. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, mereka pun diminati hampir pengguna sosmed karena kisahnya. Ya, Indonesia suka kisah cinta. Apakah ada yang tidak suka? Pasti ada. Siapa mereka? 1. Orang yang merasa sudah eksis lama di sosmed tapi tak kunjung booming seperti mereka, dan dari awal mereka nggak suka. Oh ya, ini kita baca lah ya guys.
Dua, orang yang tidak eksis di sosmed tapi mereka memang tidak suka karena menganggap Vicky cuma bisa sedikit bahasa dan tidak lancar standar bicara orang kenalan sudah ngaku lancar. 4, bahasa. 3, simel yang mempunyai konten ngeblak, nyablak mereka tersaingin karena kecantikan Dayana. Sinat woman. Iri hati dari ketiga ini awalnya tidak sengaja mereka cuma bilang, aku nggak suka konten itu, ih apaan sih gitu doang terkenal, dan umpatan lainnya. Dayana menjadi magnet dalam semua aktivitasnya, followers membanjiri Instagramnya. Tapi adakah kata-kata sebelum ini terjadi follow aku di IG? Ya, jadi di konten Vicky Naki, Dayana tidak pernah menyatakan, ini nama IG saya, follow aku. Ya selain di part 7 part 6 aja ya waktu itu ya guys, karena ya kalian tau lah. Atau something like that, jawabannya tidak. Orang dengan senang men-follow dia, baik suka atau yang tidak suka, hanya ingin tahu lebih jauh tentang dia. Drama kesadisan pun dimulai. 1. Menanyakan agama. Semua tahu kultur dekat dengan Eropa Barat maupun Eropa Timur sebagian Asia. Menanyakan keyakinan adalah hal yang kasar, tidak sopan. Betul guys, saya pernah les di suatu kursus bahasa Inggris, dan 2 bulan kami les, kami praktek ke Samosir namanya guys, Pulau Samosir, mungkin kalian kenal. Dan guru les kami, pembimbing kami selalu menekankan bahwa tidak bisa menanyakan agama dari turis tersebut bila kalian mengajak perbincangan. Karena banyak turis yang tidak beragama ya guys. Ya nak, kata guru kursus saya selalu ingat itu. Dan satu lagi, bila mereka lelaki atau perempuan, jangan ditanyakan apakah mereka suami istri, apakah mereka pacaran. Itu juga free fat ya guys. Jadi 2 itu menurut menurut guru saya tidak bisa ditanyakan kepada Eropa atau sebagian negara mereka adalah bagian dari Eropa ya guys. Karena itu free fat. Ya. Nomor 2 kita bacakan. Menanyakan menikah juga hal yang membuat risih baik di Indonesia maupun di Eropa. Pertanyaannya, mengapa Dayana konten pertama ingin ajak menikah? Itu hanyalah sebuah pesan, suatu saat saya ingin menikah dengan orang yang seperti Anda. Pintar dan ganteng. Apakah bisa terwujud? Bisa saja. Kenapa tidak? Baik Dayana dan Vicky menyetujui dalam konten mereka untuk kenal satu sama lain. Memahami satu sama lain jika berjodoh dilanjut. Benar kan guys? Jadi di Eropa itu 2 yang saya tahu itu benar dituangkan abang ini juga. Menanyakan hubungan, ya pertama dalam menanyakan agama itu dilarang buat Eropa itu ya tidak sopan atau kasar, dan suatu hubungan ya guys itu free fat. Nah nomor 3, isu nasionalisme, dan dalam keadaan tertekan ia mengucapkan kata yang tak diucapkannya. Lelah penerbangan tanpa uang, dia berdiam di bandara selama 18 jam. Oh, di Dubai itu ya guys. Jika kamu punya uang, kamu akan naik taksi dan mencari hotel terdekat. Mulailah ketiga tipe orang tersebut buat opini publik. Dayana tak punya agama. Sebagian fanatik menyerang akunnya. Terus menerus masih ada yang tidak peduli. Keluarlah isu kedua menikah. Buat satu opini publik dengan mengulang kata never, never, never. Para haters pasukan yang tak tahu sama sekali ikut meramaikan cemoohan tentang kata itu. Oke, itu adalah part 1-nya guys. Di sini kita lihat drama kesadisan, diceritakan drama-drama para haters. Ada 3 ya. Nah, di sini kita mulai lagi. Dan mereka yang memang tidak suka Vicky, isu ingin menjadi senjata buat mereka untuk membuat gaduh dan menenggelamkan popularitas mereka berdua. Mereka berdua buka kurung Vicky dan Dayana. Menyerang langsung adalah perbuatan konyol. Untuk menjatuhkan target utama, hanya perlu menyerang orang terdekatnya yang sama-sama dikenal publik dan lemah. Momen pun tiba.
Isu agama. Satu isu agama. Mereka bungkus dengan etis, tidak percaya Tuhan, gak punya agama, gak boleh muslim nikah dengan non-muslim. Tanpa menyelidiki bahwa Dayana menganut agnostik. Ya, sebenarnya agama dari Dayana itu bukan agnostik ya guys. Saya yang sejauh ini saya tahu. Nama agama dari Dayana itu ateis gnoistik. Salah tulis dia ya guys. Tapi di sini pengertiannya benar ya guys. Tapi agnostik itu tidak percaya Tuhan, dan pemikiran agnostik itu Tuhan itu dibuat oleh manusia sendiri, atau dewa itu dibuat oleh manusia sendiri. Sedangkan gnoistik itu meyakini adanya Tuhan tetapi tidak mempunyai agama ya guys. Biasanya timbul karena mereka ujian terlalu berat yang dialami. Kok nggak adil sih kalau ada Tuhan seperti itu, awal pikiran itu muncul. Dan jujur saya pernah di titik itu. Tapi alhamdulillah ada yang mengingatkan dan beristighfar. Jadi abang ini pernah di titik atau di momen di mana dia tidak percaya kepada Tuhan karena dianggapnya dalam kehidupannya itu banyak masalah yang dialami, tetapi mengapa Tuhan tidak hadir dalam permasalahan tersebut, maksudnya guys. Jadi abang ini pernah mengalami di titik itu, tidak percaya akan adanya Tuhan, tapi ya temannya mengingatkannya kembali bahwa Tuhan selalu ada, atau mungkin kalau Islam adalah Allah, selalu ada untuk mencampur tangankan masalah kita, untuk menghadapi masalah kita. Itu selalu ada Allah, Tuhan, dan dewa yang kita percayai. Ya seperti itulah guys. 3. Paling krusial dan mematikan adalah isu nasionalisme dan kekuatan. Tambah 62. Dayana merendahkan bangsa. Dayana nggak tahu berterima kasih. Bangsa kita diinjak-injak. Haters pun beraksi dari pendukung Vicky palsu sampai yang nggak tahu Vicky pun ikut karena masalah harga diri bangsa. Ya benar guys, banyak isu nasionalisme ini yang tidak jarang mengikuti konten dari Vicky dan Dayana ini, ikut-ikutan untuk menghate salah satu dari mereka ya guys, apakah itu Vicky atau Dayana, tanpa mengetahui apa sih alur cerita sebenarnya dari mereka berdua. Haters pun beraksi dari pendukung Vicky palsu sampai nggak tahu Vicky pun ikut karena masalah harga diri bangsa. Dijadikan satu kekuatan dan peran pun diambil. 1. Gerakan unfollow dikumandangkan. 2. Hanya babu Ome TV tanpa netizen Indonesia. Oh, jadi ini adalah ucapan-ucapan haters yang pedas buat antara Vicky Naki dan Dayana. 2. Hanya babu Ome TV tanpa netizen Indonesia. Dia haters dari Vicky Naki menyatakan Vicky Naki tanpa penonton itu seperti babu Ome TV saja. Ya, semua konten kreator butuh penonton menurut saya. Buat apa membuat kreativitas kalau tidak ada yang menikmati kreatif kita itu? Ya seperti itu ya guys. Jadi mereka haters ini berbicara tanpa berpikir menurut saya. Jika ada kata-kata saya minta maaf. Oke. 3. Kacang lupa kulitnya. Mereka mengemas dalam satu paket dengan memanfaatkan orang-orang yang tak cukup berpikir atau punya masalah dengan pola pikir. Orang tersebut adalah senjata yang mematikan, bisa saya sebut haters paling barbar. Dan pelaku utama secara masif pula, mereka memantau perkembangan penurunan followers. Ya, di story Dayana juga pernah mengatakan dia pernah menceritakan ya guys, dia pernah melihat komen di status Instagramnya, ada yang komen unfollow Dayana, dan dia menelusuri akun tersebut dan dia klik siapa saja yang diikutinya, masih ada dirinya ya guys, masih ada demi atau akun dari Dayana yang masih di follow yang menyatakan unfollow Dayana tersebut. Jadi pas itu hanya untuk mengobarkan semangat ya guys, unfollow Dayana untuk membuat
ya semakin parah dari keadaan ya guys. Dan pelaku utama secara masif pula mereka memantau perkembangan penurunan followers, struktur sistematis dan masif. Memberitakan terus-menerus tanpa henti dengan selalu memberikan semangat. Balik ke 2000 apapun caranya. Sampai ada slogan buat sampai gila. Nah itu sangat hancur. Itu sangat tidak masuk akal ya guys. Sangat tidak mempunyai pemikiran yang jernih. Jika followers belum turun sesuai target, keluarkan isu beli followers. Pernah juga ya guys katakan bahwa ya followers Dayana sekarang 1.300.000, itu dikatakan bot semua guys. Padahal enggak, saya lihat orang Indonesia kok. Kita tahu followers 1.000-2.000. Kita tahu followers 1.000-2.000 tidak akan signifikan untuk menambah agar posisi followers tetap atau naik. Tapi ini dihembuskan meyakinkan agar yang follow segera unfollow. Wanita itu pun menyerah, merasa tak didukung oleh orang yang membawanya ke lingkaran ini. Dan si pria pun kebingungan harus berbuat apa. Entah apa alasannya, tapi dia beri dukungan secara personal, tidak ke publik. Entah apa yang menghalangi dirinya untuk speak up ke publik. Apakah ada yang menghalangi dirinya atau itu hanya asumsiku? Catatan. 1. Sebenarnya tujuan mereka menjatuhkan target utama yaitu Vicky, tapi malangnya buat Dayana karena dia yang paling lemah. Poin kedua. Menjatuhkan dan membuat Dayana menyerah adalah yang paling murah biayanya karena Dayana warga negara asing, jadi kemungkinan lapor polisi tidak terjadi. 3. Menjatuhkan Dayana perlahan-lahan akan menghancurkan Vicky karena akan timbul opini publik no respect. Konten akan dianggap jenuh, monoton. Peran utama dalam kisah ini telah tumbang. Akan muncul opini publik lelaki tidak gentleman, adab di atas ilmu lebih baik, buat apa pintar tapi menyakiti. Kesimpulan. 1. Skenario ini adalah skenario sakit hati, skenario dengki, dan skenario yang sangat memalukan. 2. Trauma Dayana bertambah dari ketakutan tentang ketidakadilan dalam hidup terulang kembali dan meyakini bahwa memang hidup tak adil. Jika tak diperbaiki akan memutuskan harapan. What else do I live for? Apa tujuan dari hidup saya? Ditambah lagi dengan tambah pembulian ya. Seperti itu ya guys yang pernah saya katakan di video sebelumnya, bahwa bully itu bersifat ada yang menerima secara pribadi dan menganggap itu angin berlalu. Seperti di artis-artis Korea guys, bully itu dianggap sangat serius guys. Dan ada beberapa artis Korea bunuh diri karena ya pembulian dari haters ya guys. Tidak tahan dengan mendengar bully-bully atau kata bully yang ada dan disampaikan untuknya. 3. Atau poin ketiga, bertindaklah dengan hati nurani. Teman pada saat susah ada buat kita, itulah sahabat. Bertindaklah dengan hati nurani. Teman pada saat susah ada buat kita, itulah sahabat. Untuk itu mari kita gaungkan fix it now. Hashtag fix it now. Karena harapan selalu ada dalam kita dan kita hidup karena adanya harapan. Harapan selalu ada dan kita hidup karena adanya harapan. Saran buat Bang Vicky. Lakukan apa yang ada dalam hatimu. Saya yakin 100% Bang Vicky akan memperbaiki ini. Terlepas benar atau tidaknya Bang Vicky. Bang Vicky harus memahami gadis usia 18 tahun akan sama persis dengan usia 18 tahun kebanyakan. Mari dukung Vicky Naki dan Dayana. Memperbaiki hubungan dan tugas kita mengingatkan kepada kawan yang masih terjebak dengan pola pikir terbatas. Ya seperti itulah penjelasan dari abang ini tentang Vicky Naki dan Dayana, alur cerita atau sifat-sifat netizen berubah jadi haters.
di sini sudah kita semua dengarkan. Seperti biasa guys, bila ada kata-kata saya yang salah atau susah dipahami, saya minta maaf. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share video ini sebanyak-banyaknya agar mereka yang tidak tahu menjadi tahu, agar mereka yang tidak mengubah sifatnya dari yang jahat tetap jahat akan berubah menjadi dari pola pikir yang jahat menjadi yang baik. Oke. Salam sehat, salam damai. Sampai jumpa.